Hai Factors, nama aku Jonathan dan aku akan menjadi host kalian minggu ini. Welcome guys, di bulan Natal, udah nggak sadar kita udah Desember guys. Siapa yang nggak suka sama vibe-nya Christmas? Cuacanya sering hujan, suhunya dingin, dan enak banget guys untuk tidur panjang. Terus ada libur panjang, kita bisa hangout sama teman-teman. Oh nggak bisa sih, kita ada di pandemi. Tapi at least vibe-nya Christmas dapat guys. Tapi pertanyaannya itu, apa yang kita rindukan di masa Natal ini? Mungkin ada yang nggak tahu dan mungkin ada yang tahu kalau misalnya itu harus tentang Tuhan. Jadi guys, tema minggu ini itu adalah setup gimana cara membuat Christmas kita itu berarti. Yang membawakan firman ini adalah Coffee J dan kita akan belajar gimana supaya Christmas kita itu meaningful guys. So let's pray and minta bantuan Roh Kudus supaya firman ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kami akan belajar lebih lagi tentang setup dan gimana cara mendapatkan meaningful Christmas ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menerima semua pelajaran-pelajaran yang akan Kau berikan kepada kami minggu ini dan apa yang Coffee J akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oh ya, sebelum kita mulai, kalian bisa scan barcode ini jika kalian mau memberikan persembahan. Ingat ya guys, kita ini memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sudah ya guys, sekarang kita akan masuk praise and worship guys. Oke, enjoy the rest of God. Hey Impactors, gimana kabar kalian? Guys, seringkali kita hidup memikirkan tentang diri kita sendiri. Kita hidup sesuai dengan cara kita sendiri. Dan kita tidak memikirkan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang aku mau ngajak setiap dari kita ini, mau nggak untuk teman-teman kita bisa bersama-sama bersatu hati untuk menyerahkan diri kita ini kembali kepada Tuhan, untuk membiarkan Allah itu memakai hidup kita sesuai rencananya untuk kemuliaannya. Kalau teman-teman mau, mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Mari kita berikan waktu kita dan hari kita yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Come on. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan, ketenangan batinku ada dalam hadiranmu, ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Kami mau memuliakanmu Tuhan seumur hidupku Yesus. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan, ketenangan batinku ada dalam hadiranmu, ku menyembahmu, tersungkurku. Come on. Sungguhku
jadikan ku bejanamu Yesus. Ku mau memuliakanmu sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau masih mau menerima kami Tuhan. Engkau mau menerima pujian kami Tuhan. Tuhan, hingga akhir hidup kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami mau mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Keinginanku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan, di mana kami dapat memuji memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan agar kami bisa selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, hingga akhir hidup kami. Kami rindu Tuhan agar hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan menjadi bejana-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Impactors, aku udah tahu apa yang ada dalam benak kalian. Kalian pasti akan tanya, jadi Ko VJ ini timnya Han Ji Pyong atau enggak timnya Nam Do San, ya kan? Tapi sebelum aku jawab, aku pengen kalian dulu jawab. Jadi kalian timnya siapa? Kalian bisa langsung tulis, ketik di kolom live chat atau enggak di kolom komen supaya kita tahu siapa yang dapat dukungan paling banyak di Impactors gitu kan ya. Kalau kalian tanya sama Ko VJ, aku timnya siapa? Aku timnya Chulsan aja. Karena Chulsan ini adalah sosok yang paling lucu banget, paling kocak abis di Korean drama ini, dan dia juga berhak untuk bahagia. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu kita lagi bahas apa? Kita lagi bahas Korean drama yang paling baru, yaitu Startup, yang lagi happening banget hari-hari ini gitu. Nah, which is dalamnya kalian kalau misalnya nonton, kalian akan nemuin
akan ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian memulai bisnis startup, dan juga di dalamnya ada drama cintanya antara seorang Han Ji Pyong dan juga seorang Nam Do San, ya kan, yang bersaing untuk memenangkan hati seorang wanita yang namanya Seo Dalmi gitu. Nah, tapi hari ini kita nggak akan bahas siapa yang akan menang antara Han Ji Pyong atau nggak Nam Do San. Tapi aku pengen sharing apa yang terjadi dalam kehidupanku, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupanku selama pandemi ini. Jujur aja sebenarnya sebelum pandemi ini aku bukanlah pencinta K-drama. Aku lebih suka film lepasan, film movie gitu, karena temponya jauh lebih cepat. Dimana kalau misalnya kita nonton movie, kita nonton film lepasan, itu biasanya cuma 1,5 sampai 2 jam aja kita udah dapat keseluruhan ceritanya, dan itu langsung ending, berakhir gitu kan ya, nggak ada lanjutannya lagi gitu. Tetapi kalau drama series, temponya jauh lebih lambat gitu, dimana kita nontonnya itu 1 sampai 1,5 jam per episode. Dan kalau kalian mau dapetin the whole story-nya, kalian harus nonton satu judul tersebut yang isinya 16 sampai 24 episode, dimana itu banyak banget gitu. Tetapi entah mengapa aku menjadi suka sama K-drama selama masa pandemi ini, dan aku coba cari tahu apa ya yang menarik, apa ya kok yang membuat aku ini kok bisa suka banget sama yang namanya K-drama hari-hari ini. Nah, setelah aku perhatikan, ternyata yang membuat aku ketagihan, yang membuat itu menjadi sesuatu yang menarik adalah bahwa di setiap akhir episode itu ada yang namanya trailer atau cuplikan cerita singkat mengenai episode berikutnya. Dimana kalau kita nonton ini, kita itu dibuat jadi makin penasaran apa yang akan terjadi di next episode, dan kita akhirnya menjadi bersiap-siap, set up ourselves gitu kan ya, buat next episode untuk menanti-nantikannya. Contohnya, siapa di sini yang waktu nonton startup udah jadi timnya Ji Pyong, terus habis itu udah kelihatan, wah Ji Pyong ini bakal dapetin si Dalmi nih kan ya. Ternyata di trailernya, di akhir episodenya, ya kan ada cuplikan singkatnya tentang episode berikutnya, itu Nam Do San kembali lagi dan dia ambil alih lagi. Sehingga akhirnya para penonton sedih dan ngomong di TikTok bahwa ya udah deh, gua relakan si Dalmi ke Do San gitu kan ya. Well, apa yang kita lihat di TikTok itu adalah sebuah mereka itu sedang mempersiapkan diri buat next episode, sehingga apapun cerita yang terjadi di next episode, mereka akan tetap menikmatinya karena mereka udah ngelihat trailernya bahwa yang akan terjadi adalah cerita yang demikian gitu. Tetapi bayangkan teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah ngelihat trailer berikutnya, teman-teman cuma ngelihat episode misalnya episode 1 gitu kan, teman-teman nggak ngelihat trailer episode 2. Waktu teman-teman ngelihat episode 2, kebanyakan ini kan ya, aku ceritakan, kebanyakan adalah banyak orang yang bilang kayak, kok gini ya, kok gak sesuai ekspektasi ya, aneh ceritanya. Nah, itu terjadi karena kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk mengikuti episode berikutnya. Nah, hal ini ternyata sama loh juga dengan yang namanya Natal atau Christmas, di mana kita hari-hari ini lagi ngerayain yang namanya Natal atau Christmas ya kan. Sebelum kita memperingati Natal, hal yang sama juga harus kita lakukan, yaitu bicara tentang mempersiapkan diri kita. Waktu kita mempersiapkan diri kita untuk Natal, kita juga bakal lebih dalam kok enjoy Christmas. Katanya John Piper, waktu kamu prepare, there is much greater blessing yang akan kamu dapat daripada orang-orang yang nggak pernah prepare. So, sebelum aku lebih jauh jelasin tentang prepare ourselves, mari kita buka Alkitabnya supaya jangan disangka aku ini sesat, oke? Kita buka di Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Di sini diceritakan tentang nubuatan tentang kelahiran seorang Yohanes Pembaptis. Oke, kita baca sama-sama. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ayat 17, dan ia, Yohanes, akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Apa yang Yohanes
John the Baptist, Yohanes Pembaptis ini punya tugas dalam dunia ini, yaitu membantu menyiapkan diri orang-orang pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka waktu merayakan Natal, mereka itu menjadi orang yang siap. Dan waktu mereka siap, mereka bakal memperoleh joy dan dampak yang jauh lebih besar ketika Yesus datang. Perhatikan, ini penting teman-teman. Perhatikan, ini penting, ini poin penting. Segala sesuatu yang dipersiapkan hasilnya akan jauh lebih baik. Oke, waktu kita set up diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus, menyambut Natal, kita akan memperoleh joy dan dampak yang besar. Nah, sadar nggak sih kalau persiapan itu penting, ya kan? Contohnya, kalau balik lagi ke drama Korea ya, Ji Pyong sama Dalmi, kita udah persiapan gila-gilaan gitu kan ya, kita udah habis ngeliat trailernya, wah gua relakan Ji Pyong sama Dalmi, udah pasti nih si Han Ji Pyong nggak mungkin sama Dalmi gitu kan ya. Kita udah menyiapkan diri, kita udah menyiapkan untuk ya apapun yang terjadi, gua akan tetap enjoy the last episode kemarin malam sama hari ini dari startup. Dan gue udah siap gitu kan ya. Atau mungkin kalau teman-teman nggak relate sama K-drama, aku cari contoh yang lain deh gitu kan ya. Contohnya ujian. Orang yang mempersiapkan ujian dengan baik dengan orang yang tidak mempersiapkan ujian dengan baik, ujian akhir semester, ujian tes apapun, pasti hasilnya akan jauh berbeda. Orang yang mempersiapkan hasilnya pasti akan jauh lebih baik gitu kan ya. Atau mungkin teman-teman yang lagi liburan, yang mau liburan gitu kan ya, atau yang pernah liburan gitu. Bayangkan kalau liburan apa yang kita lakukan? Sebelum liburan kita udah persiapan nih tentang liburan. Kita mau kemana, kita mau makan apa, kita udah punya yang namanya ekspektasi dan hal itu semua membantu kita untuk kita bisa dapetin lebih dalam tentang joy dan juga kebahagiaan waktu liburan, waktu ujian. Nah, itu penting banget sama yang namanya tentang preparation. Nah, bagaimana dengan Natal? Apakah kita mempersiapkan? Bayangkan Natal itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Allah sendiri yang mau beracara dalam kehidupannya kita, yang mau memberikan joy and peace yang real kayak gitu. Tapi sayangnya teman-teman, banyak orang nggak prepare waktu itu, dan sehingga ini bisa menjadi alasan mengapa begitu banyak orang sulit banget untuk dapat meaningnya Christmas, sulit banget untuk dapatnya sukacita Christmas time. Kenapa ya? Karena mereka nggak pernah prepare gitu loh. Mereka nggak pernah prepare bahwa Allah yang besar itu tiba-tiba akan datang ke dalam hati, ke dalam kehidupanmu, dan itu akan mengubahkan kehidupanmu. Seharusnya sebagai seorang Kristen, kalau kalian pengen nikmatin yang namanya joy, mau nikmatin yang namanya the real peace, ya kalian harus prepare, kalian harus mempersiapkan diri gitu. So, Kak, terus apa yang harusnya kita prepare? Aku juga mau dong kalau misalnya waktu Natal ini menjadi suatu Natal yang meaningful. Aku nggak mau Natal ini seperti Natal-Natal yang lalu yang aku berlalu saja dan ya aku cuma dapet gift, aku cuma dapet pohon Natal di rumah, dekor-dekor Natal, tapi nggak ada meaning yang dalam gitu. Apa maksudnya? Apa yang harus aku siapkan? Kita akan coba lihat lagi di Lukas 1 ayat 16-17. Dikatakan di sana, Yohanes akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kemudian ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, itu akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi yang perlu dipersiapkan, teman-teman semua, yang perlu dipersiapkan selama Natal adalah persiapan hati. Minggu lalu kita udah bahas kan sama-sama bahwa perasaan itu penting dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Dan kita juga harus memakai perasaan kita waktu kita berelasi dengan Dia. So, hari ini ajakan yang sama. Waktu kita mau untuk mempersiapkan Natal, untuk menyambut kedatangan Sang Raja, yang harus kita persiapkan adalah hati kita. Ya, hati kita. Set up our heart untuk siap menerima yang namanya perubahan, pemulihan dari yang namanya Tuhan. Dan satu hal yang aku siapkan hari-hari ini adalah perasaan atau hati yang benar-benar merindukan perjumpaan dengan Allah secara pribadi dan bukan kata orang lagi.
Karena Allah itu rindu untuk berjumpa dengan engkau secara pribadi. That's why Christmas itu ada, that's why Natal itu ada. Allah yang besar itu mendatangi kamu. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan engkau pribadi lepas pribadi. Dan inilah teman-teman yang harusnya kita persiapkan, kita set up. Hati kita set up untuk apa? Merindukan perjumpaan itu pribadi lepas pribadi dengan Allah. Jipyong sama Dalmi aja kita udah siapin hati, ya kan? Wah, Jipyong nggak sama Dalmi, ya udah gue siapin hati. Kenapa sama Tuhan kita nggak siapin hati? Dimana kita ini terlibat langsung juga di dalamnya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ini mengalami perjumpaan pribadi. Kita nggak hanya mengalami perjumpaan pribadi lewat apa yang kakak-kakak mentor kita ceritakan tentang Tuhan kepada kita, atau apa yang aku sampaikan tentang Tuhan kepada kalian, no. Tetapi lebih daripada itu, aku encourage kita semua untuk kita punya hati yang merindukan. Oh ya, Natal ini aku pengen untuk aku ini berjumpa dengan Tuhan. Karena aku percaya ketika aku berjumpa dengan Tuhan, hatiku akan diubahkan, hatiku akan mengalami pemulihan, dan inilah yang menjadi sesuatu yang mantap. Oke? Gue akan sedikit sharing bahwa siapa sih yang nggak capek ibadah online every week gitu kan ya. Kadang jujur aja waktu sebulan sebelum Natal ini aku sendiri juga kurang ngalami persiapan Natal gitu. Tetapi hari demi hari aku lalui dan aku berdoa sama Tuhan, apa Tuhan meaning Natal yang kau ingin sampaikan kepada aku secara pribadi. Dan di tengah-tengah aku capek harus ngikutin ibadah secara online terus menerus, dan aku berdoa dan aku menyadari bahwa aku harus menolak untuk menyerah. Ya, aku ingat bahwa my life itu bukan tentang aku, tapi my life itu tentang Tuhan. Dan I choose untuk mempersiapkan hatiku untuk merindukan perjumpaan pribadi dengan Allah dari hari ke hari secara terus menerus. Dan ini yang aku lakukan. Aku selama 25 hari sebelum Christmas, aku memutuskan untuk ngambil perenungan Natal, perenungan Advent. Mungkin ada teman-teman, ada kakak-kakak leader yang mungkin pernah ngajakin kamu. Aku juga melakukannya dengan beberapa leader, dengan Kak Patrick, Kak Aldo, Kak Cedric. Kita menjalani renungan Advent ini, dan thank God banget. Mungkin dulu ada John the Baptist, ada Yohanes Pembaptis yang preach the gospel, yang membantu kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Raja. Tapi hari ini teman-teman, ada satu hal yang aku percaya, bahwa firman Tuhan itu cukup untuk mempersiapkan hati kita untuk merindukan kedatangan Sang Raja itu tersebut. Dan ya, hari ini melalui firman Tuhan dan juga dengan hati yang aku set, Tuhan, aku pengen rindu untuk menyambut Engkau. Aku bisa melihat begitu banyak hal yang Tuhan sedang sampaikan ke dalam kehidupanku, dan itu membuat aku menjadi damai. Tetapi bagaimana dengan kalian hari ini? Bagaimana dengan kamu yang ada di rumah hari ini? Sudahkah kamu set your heart untuk welcome Christmas ini? Ataukah kamu cuma sekedar asal lalu begitu saja? Atau mungkin teman-teman ada yang cerita, Kak, it's hard for me untuk menantikan kedatangan Tuhan. Aku sendiri masih struggle, Kak. Aku ngelihat my parents bertengkar terus dan mau divorce. Kemudian aku ngelihat saudaraku, cowok nggak cewek, mencekno semuanya. Aku harus di rumah selama pandemi ini. Aku jadi banyak hal yang nggak enak. Atau mungkin ada teman-teman yang left me out, meninggalkanku, atau final testku buruk. It's hard. Yes, mungkin seakan-akan sulit banget untuk kita bisa merindukan perjumpaan pribadi dengan Allah. Tetapi Lukas 1 ayat 17, ini suatu reminder juga, ini suatu good news juga buat kita semua. Kalau hari ini sampai kita nggak punya kerinduan untuk mengalami encountering sama Tuhan, satu hal dikatakan di sana, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Teman-teman semua, mengapa dituliskan roh dan kuasa Elia? Elia adalah seorang nabi yang sangat terkenal, yang sudah membawa begitu banyak orang Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Dan hal yang sama juga diberikan kepada Yohanes Pembaptis, bahwa ada roh dan kuasa dari Allah yang akan menyertai Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan
orang-orang Israel pada waktu itu. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan yang dahulu bekerja, Tuhan yang sama untuk bekerja hari ini dan masa depan, itu akan memberikan Roh Kudus-Nya dan kuasa-Nya untuk mempersiapkan setiap hati kita, agar kita ini siap untuk merindukan perjumpaan pribadi dengan Allah. Sehingga kita ini ready, ya, agar kita ini siap untuk mendambakan kedatangan Sang Allah. So, perhatikan ini adalah poin-poin yang aku ingin sampaikan dari tadi sama teman-teman semua. Poin pentingnya adalah persiapan itu penting. Waktu kita udah set up diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus, kita akan memperoleh joy dan dampak yang jauh lebih besar. Dan yang kedua, apa yang perlu kita set up? Set up our heart untuk menantikan pemulihan dan perubahan itu. Ada perasaan, ada hati yang merindukan perjumpaan dengan Allah secara pribadi, dan bukan dari kata orang bahwa Allah itu baik, Allah itu great, Allah itu memberikan kebebasan, tapi biarkanlah hati kita yang merindukan Tuhan. Aku ingin mengalami itu sendiri. Dan yang terakhir adalah, Kak, aku sulit. Apa jawabannya? Roh Kudus dan kuasa Allah itu siap untuk menolongmu. So, hari ini teman-teman, ini pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita mempersiapkan kedatangan Yesus dalam setiap hati kita? Karena Yesus datang bukan hanya untuk sekedar lahir di hatimu, oke? Bukan seperti hanya lagu aja, tetapi Dia mau datang untuk mengubah dan memulihkan hatimu. And I hope ini bisa memberkati kalian semua, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami mendapatkan suatu kekuatan baru, suatu pengertian baru, sesuatu hal yang menyadarkan setiap kami bahwa Natal bukanlah kami sekedar lewatkan begitu saja, bukan hanya sekedar kami rayakan dengan sebuah pohon atau mungkin kado. No, tetapi kami ingin rindu untuk bisa mengalami Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan yes, firman Tuhan hari ini berkatakan bahwa kami harus menyiapkan hati kami untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan, hamba nggak tahu apa yang teman-teman di rumah rasakan. Mungkin teman-teman yang di rumah lagi struggle tentang kehidupan mereka dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan studi, ataupun dengan mungkin ada yang sudah berusaha dengan pekerjaan. But I pray, Roh Kudus, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus memberikan kesadaran untuk menantikan, dorongan untuk menantikan, merindukan keberadaan Allah dalam kehidupan mereka. Karena aku percaya Tuhan, ketika Allah hadir dalam kehidupan mereka kehidupannya bukan jadi biasa-biasa aja, tapi ada perubahan dalam kehidupan mereka, di mana mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. So, I pray Tuhan, biarkanlah makna Natal ini nggak hanya aku sendiri yang mengalami, nggak hanya beberapa orang saja yang mengalaminya, tetapi setiap orang, setiap impactors yang nonton dalam video ini, mereka juga bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. So, kami mengucap syukur Tuhan, terus bantu kami, terus tuntun kami dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, haleluya, amin. God bless you. Tim Chulsan. Gimana guys firmannya? Pasti bagus banget kan? Karena kita memang harus memiliki meaningful Christmas guys. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau kalian nonton video sebentar ini tentang acara Impactors beberapa minggu lagi. Nah, gimana videonya? Udah dilihat kan? Jadi Impactors akan ada acara nasional guys, namanya The Best Gift. Jadi ini melibatkan MDC Youth Nasional dan kalian semua diundang guys. Pasti ini bagus banget sih, jadi catat di kalender kalian tanggal 19 Desember 2020. Jangan lupa juga guys untuk follow @ImpactorsMDC untuk cerita-cerita tentang firman Tuhan dan info-info lainnya. Oh iya, bagi kalian yang belum memberikan persembahan tadi di awal, bisa di-scan barcode-nya sekarang guys. Ingat ya, kita itu memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Oke, udah semua ya? Ya, jadi gitu aja guys, Impactors on YouTube minggu ini. Jangan lupa ibadah Impactors sekarang bisa ditonton jam 8 pagi. Ya, gitu aja sih. Have a blessed week guys, bye-bye.